Ini mari kita lihat, ya, ada aturan main yang sedang terjadi dalam Daniel pasal 10 ini ya. Dan di bagian tambahan ini kita akan melihat bagaimana Daniel pasal 10 ayat 1 khusus sampai 14 berbicara tentang malaikat yang harus tertahan dengan aturan main yang ada ya. Dengan aturan main yang ada. Kita sudah tadi baca ya. Daniel 10 ayat 12 sampai 13 katakan, sebab telah didengarkan perkataanmu. Daniel, kami sudah dengar ya. Kami sudah dengar waktu kamu pertama kali bermohon tentang apa yang terjadi di tahun ketiga kerajaan Raja Kores. Kami sudah mendengar permohonanmu yang sedang terjadi ya. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Pemimpin ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia ya. Itu bukan manusia ya. Pangeran orang Persia, ya, oke, itu Kambises ya. Kambises anak daripada Kores ya. Kambises. Tapi sekarang katakan kita bahasa Indonesia katakan apa? Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya untuk menentang aku. Ya. Untuk menentang. Nah, siapa pemimpin kerajaan orang Persia ini? Ya, kalau bukan setan ya, karena kalau pemimpinnya itu adalah sang raja, kalau pemimpin itu sang raja, Kores misalnya, Kores raja Persia itu seperti ditulis dalam Daniel 10 ayat 1 katakan pada tahun ketiga pemerintahan Kores raja orang Persia, suatu firman dinyatakan pada Daniel diberi nama apa? Belsasar dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, Kores ini raja yang baik, saudara. Raja yang baik. Dalam Yesaya 44 ayat 28 dia dikatakan bahkan dia adalah gembala yang kalau Anda baca ayat-ayat lainnya, dia adalah gembala yang diurapi oleh Tuhan ya. Dalam Yesaya 44 ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores ya. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci. Baiklah diletakkan dasarnya. Tahukah Anda? Ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Kores. Yang akan dikatakan apa? Membangun kembali bait suci. Membangun kembali Yerusalem dan bait suci yang ada di Yerusalem. Dan tahukah Anda bahwa nubuatan ini diberikan kepada Yeremia 150 tahun sebelum Kores bahkan lahir. Kurang lebih 150 tahun sebelum Kores lahir. Tapi itulah nubuatan. Jadi sudah dinyatakan. Dia adalah gembalaku. Ya, yang akan membangun Yerusalem. Membangun kembali bait suci. Dan kita lihat ya. Ini di tahun ketiga kan. Tahun ketiga ada masalah. Terjadi di tahun ketiga Raja Persia Kores itu ada masalah. Ya. Apa masalahnya? Nah, masalahnya Daniel kan ada bersama-sama di tanah orang Persia. Daniel sudah 80-an lebih umurnya. Dia tidak karena tuanya dia tidak bisa lagi kembali ke Yerusalem. Tapi ada kelompok orang-orang Yahudi dari tempat pembuangan sejak mereka mulai dari pembuangan di Babylon, lalu kemudian kerajaan Medo Persia atau kerajaan Persia. Lalu kemudian Kores ini mengizinkan mereka itu untuk kembali pulang, ya. Mengizinkan mereka untuk kembali pulang, membangun kembali kota Yerusalem dan bait suci di dalamnya. Ya, kalau kita baca itu dalam Esra 1 ayat 1 ayat sampai 2. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia. Ingat masalahnya di tahun ketiga, tapi pada tahun pertama yang sudah terjadi. Maka Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia atau Yesaya tadi kita sudah baca ya. Sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku, menurut Kores, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya. Dan ini sudah diperintahkan. Dan itu dibawalah oleh Esra. Ini suratnya itu. Jadi orang-orang mulai apa? Pulang dan mulai apa? Membangun kembali Yerusalem. Tapi kalau Anda membaca Esra pasal 4, ada lawan-lawan orang Yahudi yang suka ganggu tapi ingin mensabotase. Ya. Lawan orang Yahudi ini pura-pura mau bantu mereka ya. Dan kita lihat nih, bisa Esra 4 ayat 1-6 katakan, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci. Jadi tahun pertama mereka sudah pulang, tahun kedua, ketiga sudah bangun bait suci. Apa yang terjadi? Maka mereka mendekati Zerubabel yang baik ya, serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka. Padahal mereka itu lawan kan. Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Inilah jadi orang Samaria ya, kemudian ya. Tapi ayat 3, Zerubabel
Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama. Bangun ini bukan urusan kita, bukan. Ya. Sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu, yaitu lawan-lawan mereka itu, yang sudah orang Samaria itu ya, dengan kata lain ya, yang sudah menempati tanah tersebut terlebih dahulu ya, di bagian utara ya. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut untuk membangun. Membuat mereka takut untuk membangun. Ayat 5. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Rancangan membangun bait Allah, ada yang mau lawan. Ya, ada yang mau lawan, itu orang-orang yang ada di situ ya. Para nenek moyang orang Samaria, makanya marah sekali kan orang Yahudi dengan orang Samaria ini, karena peristiwa mulai-mulanya dari ini. Pada saat mereka mau membangun Ka'bah itu ya. Tapi sebenarnya tujuan mereka bukan mau bantu. Tujuan mereka itu mau merusak aja semuanya ya. Jadi apa yang lawan-lawan orang Yahudi ini apa? Mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Jadi ada surat tuduhan pada zaman pemerintahan Ahasveros, bahkan pada permulaan pemerintahannya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda, dan di Yerusalem. Jadi pada saat Daniel di tahun ketiga Raja Kores ya, dia sudah mendengar semua ini. Masalah demi masalah, ada bahkan yang menyogok para penasehat. Penasehatnya siapa? Penasehat raja. Siapa yang disogok? Salah satu yang disogok oleh mereka itu adalah anak daripada Raja Korea sendiri, yang bernama Kambises putranya. Ini tadi kita sudah baca ya, yang tadi di pelajaran sahabat kita baca. 3 minggu lamanya Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan, berupaya melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Koresi. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dapat dikendalikan pada zaman Koresi dan bahkan sepanjang zaman Kambises putranya. Jadi salah satu artikel-artikel, tulisan-tulisan para ahli Alkitab ya, itu menyatakan bahwa itu yang disogok atau yang mempengaruhi pikiran untuk melawan pembangunan Ka'bah di Yerusalem itu, salah satu itu adalah Kambises, anak sendiri daripada Kores ini. Tetapi bahkan Kambises sendiri tidak dapat menahan kembali pembangunan bait suci di Yerusalem. Jadi inilah ya. Jadi itu bukan dilakukan oleh apa? Kores itu raja yang baik, Daniel 10 ayat 1 dan kita sudah baca tadi ya. Tapi Kambises lah pangeran Persia yang dikuasai setan. Daniel 10 ayat 13 katakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tapi kemudian Mikael, ya, salah seorang dari pemimpin termuka, datang menolong aku. Jadi pemimpin kerajaan orang Persia, the prince of the kingdom of Persia. Itu bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, bahasa asli juga itu berbicara tentang the prince of the kingdom of Persia. Artinya pangeran daripada kerajaan Persia. Ya. Pangeran yang berkuasa, kerajaan yang berkuasa. Nah, kalau kita kembangkan yang berkuasa di atas bumi saat itu, bukan hanya orang Persia ya, tapi di atas seluruh bumi yang berkuasa itu, pangeran itu tidak lain tidak bukan adalah setan sendiri ya. Kalau dalam Yohanes 12 ayat 31 dikatakan Yesus Kristus berbicara tentang penghakiman yang sekarang terjadi. Yang penghakiman terhadap siapa? Penghakiman yang sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekali lagi, pemimpin, penguasa, kalau bahasa aslinya itu justru apa? The prince of this world. Setan itulah penguasa dunia, tapi julukannya itu bukan raja dunia. Julukan setan di dalam Alkitab, dalam bahasa asli, selalu adalah pangeran. Pangeran dunia ini. Ya, pangeran dunia ini. Kenapa? Karena rajanya adalah Allah. Allah pemilik. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka pangeran dunia ini menjadi hak milik daripada apa? Setan. Ya, menjadi hak milik setan. Dan ini yang dilakukan. Seperti yang terjadi dalam pertentangan besar, pertentangan kosmis. Hal yang baik yang Allah buat ditantang oleh setan, dilakukan oleh setan. Hal yang baik. Setan bilang semua pohon ini tidak boleh kamu makan. Padahal Allah bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Adam dan Hawa. Tapi setan tentang terus. Allah bilang kamu tidak akan mati. Setan bilang
Setan yang bilang, kamu tidak akan mati. Padahal Allah sudah katakan, kamu akan mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Jadi, segala yang baik yang ditentang, yang dibuat oleh Allah itu selalu ditentang oleh setan. Kebaikan selalu ada yang menentang. Tidak heran waktu Putri Diana meninggal ya. Lalu dia punya saudara mengadakan eulogi ya, penghormatan. Dia kata-kata pengucapan yang dia bilang di kematian Ratu Diana ya, atau Putri Diana. Dia katakan apa? Dia katakan bahwa saya rasa dikatakan secara lengkap ini dikatakan oleh Charles Spencer ya. Diana itu kan Diana Spencer ya, dia punya saudara itu namanya Charles Spencer, bukan Pangeran Charles, bukan, tapi Charles Spencer. Dikatakan saya rasa adik saya ini, ya, Lady atau kakak saya ini, Lady Diana ini tidak pernah mengerti mengapa niat baiknya yang tulus selalu dicemooh oleh media. Mengapa tampaknya ada usaha terus-menerus dari pihak mereka untuk menjatuhkannya. Sungguh membingungkan. Kenapa dia kayak, menurut saudaranya ini, Diana ini baik sekali, bagus sekali ya. Dia sungguh membingungkan, dia katakan. Tapi ini dia katakan, penjelasan saya sendiri, dan satu-satunya penjelasan yang dapat diberikan adalah bahwa kebaikan sejati akan selalu mengancam mereka yang berada di ujung spektrum moral yang berlawanan. Ya, jadi ada hal yang baik, tapi orang yang jahat akan selalu melawan yang baik. Ya, akan selalu yang melawan yang baik. Menurut saudara daripada Putri Diana dikatakan, kakak saya ini mungkin sudah melakukan banyak yang baik, tapi apapun yang baik yang dia buat selalu ada saja yang dicoba untuk apa? Dicemooh, disalahkan. Nah, itu menurut dia ya. Menurut dia. Tapi inilah ada satu fakta juga yang kalau kita lihat dari pelajaran kita, bahwa kebaikan-kebaikan Allah ya, itu ada yang akan selalu apa? Menentang. Yesus sendiri yang dia buat dalam dunia ini selalu baik sekali semuanya. Tapi tetap saja mendapatkan begitu banyak musuh. Tidak heran Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill, dia katakan apa ya? Kalau kamu punya musuh, kamu punya musuh. Bagus kamu punya musuh. Itu artinya kamu pernah memperjuangkan sesuatu yang baik ya. Di suatu waktu yang baik dalam apa? Dalam hidupmu. Jadi kalau kita melakukan yang baik, bukan berarti semua orang itu otomatis akan mencintai kita. Oh tidak ya. Kita justru dapat mendapatkan apa? Tantangan ya. Tantangan terhadap kebaikan atau kebenaran ya. Akan ada kesalahan untuk menentang kebenaran. Akan ada kejahatan untuk menentang kebaikan ya. Kalau kita lihat pada suatu saat Ayub 1, nanti kita akan terus buka baca di kitab Ayub pada saat kita minggu depan, di beberapa hari ke depan ini ya. Ayub 1 kita lihat ya. Ayat 6 dan 7 katakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis itu yang penguasa pangeran dunia ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis di ayat ke-8, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini pernyataan yang baik tentang Ayub yang baik, tapi coba kita lihat. Yang positif, yang baik, ditanggapi dengan negatif oleh si iblis. Ya. Lalu Ayub, dalam kitab Ayub 1 ayat 9 dan 11 katakan, lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang ada dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Inilah. Ya. Jadi ada selalu usaha iblis untuk menentang sesuatu yang baik. Dan usaha menentang itu, kalau di dalam kitab Ayub, iblis langsung datang menghadap Allah. Masih diberikan kesempatan ya. Masih diberikan kesempatan dia untuk datang menghadap Allah bersama-sama dengan apa? Pemimpin-pemimpin dari dunia-dunia lainnya. Pangeran-pangeran dari dunia-dunia apa? Lainnya masih ada kesempatan menghadap Allah. Sampai kemudian pada saat Yesus mati di kayu salib. Kita sudah sering pelajari ini ya. Setelah Yesus mati di kayu salib, tidak ada kesempatan lagi bagi iblis untuk masuk ke dalam surga. Datang kembali ke dalam surga. Tapi iblis memiliki kekuatan juga untuk sekarang dia pemimpin dunia ini, dan dia dapat bekerja melalui pemimpin dunia yang dapat dia dapat diganggunya ya. Tidak heran Wahyu 13 ayat 2 berbicara tentang satu kerajaan atau kekuatan politik ya,
Binatang itu adalah lambang daripada bangsa. Ini ada binatang yang baru keluar dari dalam laut, ya. Suatu kerajaan, suatu kekuatan politik yang baru keluar dari dalam laut. Binatang yang kulihat itu dalam Wahyu 13 ayat 2 dikatakan apa? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu tidak lain adalah iblis. Iblis akan buat apa kepada kerajaan tersebut, kepada pemerintahan tersebut. Dan naga itu, si iblis, memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi, iblis dapat menggunakan para pemimpin bangsa. Pemimpin-pemimpin bangsa dapat dia gunakan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Untuk membawakan kegelapan untuk melawan apa? Terang. Untuk membawa kejahatan melawan kebaikan. Dan ini kita lihat di zaman Firaun, ya. Firaun dalam Keluaran 1 sampai Keluaran 15, Firaun, pemimpin bangsa Mesir, menindas dan memperbudak umat Allah, mengeraskan hatinya terhadap Allah. Raja Herodes di zaman Yesus, dalam Matius 2:16, dia memerintahkan pembantaian bayi-bayi dalam usahanya untuk membunuh Yesus. Jadi ada kepala-kepala pemerintahan, ada pemerintah-pemerintahan, presiden-presiden, perdana menteri yang digunakan oleh iblis. Digunakan oleh iblis. Dan kita lihat, saya sudah katakan dari tadi, pemimpin-pemimpin seperti Hitler, Stalin, ya, dan saat ini jujur, terus terang saja Putin, itu adalah pemimpin-pemimpin yang apa? Pemimpin-pemimpin yang telah dan dapat terus digunakan oleh apa ya? Oleh iblis. Bagaimana saya tahunya? Karena ini salah satu yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Karakteristik pemimpin-pemimpin yang nggak benar ini adalah banyak berbicara tentang dusta, ya, dustanya, dan juga melakukan apa? Tidak peduli dengan pembunuhan, ya, baik pembunuhan karakter ataupun pembunuhan secara fisik, ya. Pembunuhan secara fisik seperti Firaun dan pemimpin-pemimpin lain seperti Hitler dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli. Kenapa? Karena bapa mereka, ya, yang menguasai pikiran mereka itu pendusta dan pembunuh, dengan kata lain, ya. Pendusta dan pembunuh. Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, tentu saja banyak semua, hampir boleh katakan, ya, para pemimpin-pemimpin dunia ini, presiden, perdana menteri, sering kali juga ada apa? Dusta-dusta yang mereka buat, ya. Tapi dusta-dusta yang parah, yang memang betul-betul dikuasai setan, ini bahkan lebih, ya. Ada peningkatan daripada dusta, ya. Dia karakter assassination, pembunuhan karakter, atau juga pembunuhan secara apa? Secara fisik yang dapat mereka lakukan, para pemimpin. Seperti Hitler, seperti Stalin, ya. Seperti Stalin, ya, dan juga seperti Putin, yang semua yang mau melawan dia, waduh, diracun sama Putin, ya, diracun semua langsung sama Putin. Dan selain itu, apalagi kita bisa lihat karakteristik dari pemimpin yang dikuasai oleh setan, yaitu karakteristik bapa mereka, si iblis itulah yang mereka ikuti. Selain pendusta dan pembunuh, adalah sombong dan meninggikan apa? Meninggikan diri sendiri. Yesaya 4 ayat 12 sampai 14 ini menggambarkan kejatuhan setan karena kesombongan dan keinginannya untuk berkuasa, yang mencerminkan kesombongan para tiran seperti Hitler, Stalin, Putin, dan lain sebagainya. Ya. Jadi inilah yang terjadi dalam dunia saat ini, saudara. Ya. Lalu mungkin Anda katakan, tapi pendeta kan ada ayat-ayat firman Tuhan seperti Roma 13 ayat 1 sampai 2, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14 yang katakan kita harus tunduk pada pemerintahan. Jadi kalau Anda berada di Rusia saat ini, ya, Anda berada di Rusia dengan pemerintahan yang pendusta, pembunuh, dan sombong meninggikan diri, ya, yang diktator seperti itu, apakah kita harus terus-menerus turut? Pendeta, well, coba kita lihat di dalam Alkitab. Penurutan yang lebih tinggi kepada siapa yang harus kita ikuti? Penurutan lebih tinggi harus kita ikuti adalah kepada Allah. Apa yang terjadi di zaman Firaun? Ada bidan-bidan yang tidak menurut perkataan Firaun pada saat Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang ada pada saat itu. Ada bidan-bidan. Kalau Anda membaca kitab Keluaran, ya. Bidan-bidan yang tidak melakukan perintah pemerintah. Perintah dari pemerintah sekalipun dapat kita tidak lakukan kalau perintah tersebut melawan perintah Allah. Jadi perintah kepada Allah harus kita utamakan. Sadrak, Mesak, Abednego diperintahkan untuk sujud menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Apa Sadrak, Mesak, Abednego tunduk menyembah patung Raja Nebukadnezar? Ini kan perintah dari pemerintah. Jadi kalau ada perintah pemerintah,
yang tidak sesuai dengan perintah Allah, seperti bidan-bidan di zaman Firaun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tidak harus menurut. Kita tidak bahkan boleh menurut perintah dari pemerintah yang berlawanan dengan perintah Allah. Ya, perintah Allah. Jadi kita harus melawan. Harus kita lawan. Walaupun dengan damai, ya, kita bukan angkat senjata. Saya tidak menganjurkan Anda angkat senjata, tembak itu para pemimpin-pemimpin yang sudah seperti tiran, diktator. Tidak. Kita terus dapat doakan mereka, saudara. Saya harus katakan, Alkitab katakan kalau pemerintah itu, pemimpin, presiden itu, ataupun Perdana Menteri itu telah melanggar perintah Allah, telah menjadi pendusta, pembunuh, sombong, meninggikan diri, apa yang kita lakukan? Mereka adalah musuh kita. Betul, mereka musuh kita. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang musuh kita? Berdoalah untuk mereka. Berdoa. Itu yang kita lakukan. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk apa? Untuk angkat senjata, tembak itu pemimpin. Tidak. Tidak. Kita, Ellen White katakan, kita bisa mungkin protes dengan apa? Dengan suara kita, dengan pena kita tulis surat. Tapi kita tidak boleh angkat senjata, main tembak-tembak juga. Begitu. Tidak. Doakan mereka. Doa. Berdoa kepada seorang diktator seperti Putin sekalipun. Ya, seperti Putin sekalipun. Berdoa untuk Putin, supaya dia masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi poinnya adalah, kalau mereka memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, kita harus berdiri, seperti Rasul Petrus dan Rasul-Rasul lainnya. Dalam Kisah 5:29, tapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab pada saat dipaksa untuk menurut kehendak pemimpin mereka saat itu. Apa yang Petrus katakan? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita bisa mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin negara dalam dunia ini dapat dikuasai oleh setan. Ya. Dan kalau itu terjadi, doakan mereka, dan kita harus terus saja taat hanya kepada Allah, bukan kepada diktator atau ya, tiran-tiran tersebut. Saya bawa ini dalam nama Yesus.